Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama INTP, kedua SMGR, ketiga JSMR, keempat JSKY, kelima WIM, keenam Bepin, dan ketujuh Bank. Kita langsung saja ke saham pertama, ada INTP yang hari ini ditutup di harga 11.175 terkoreksi 1,75%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP memang masih mengarah ke bawah kalau saya lihat ya. Walaupun ada support minornya di 11.000, itu semoga ada pantulan. Tapi memang idealnya kalau belinya itu sekalian di 10.400. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba beli di 11.000 ini juga boleh. Cut loss saja kalau jebol 11.000, bisa cut loss di 10.800 atau 10.700 ya. Skenarionya kalau memang ada pantulan. Kalau dilihat historis sebelumnya memang di 11.000 itu sering ada pantulan dan juga rejection ya, histori-histori sebelumnya. Dan juga sebelum INTP ini rally sampai 15.000, dia breakout dari nih ya 11.000. Jadi kemungkinan besar untuk besok INTP bisa uji dulu supportnya 11.000, dan kalau mantul ya bagus. Kalau dilihat juga volume makin meningkat dan sahamnya di sini-sini aja ya. Jadi seperti itu untuk INTP, arahnya masih ke bawah karena dia membentuk pola dead cat bounce sebelum turun dalam. Dia sempat mantul di 11.400 dan kemudian dibawa naik dan gagal breakout 12.500 ya, dia mengarah ke support. Supportnya memang terdekat 11.000, tapi kalau mau idealnya memang di area support kuatnya ya, maksudnya di area 10.400. Nah, kalau dari harga sekarang ke 10.400 itu sekitar kerugian 6%. Tapi cut loss-nya ya cut loss saja kalau turun dari 10.400 bisa cut loss di 10.270, itu sekitar 8% ya kerugian, dan target profitnya 12.000 terdekat 7%. Tapi kalau range sideways-nya memang ini 12.500, sekitar 11%. Risk reward-nya masuk kalau seperti itu. Kalau tertarik boleh, atau kalau mau coba nyicil, kalau memang misalnya pengen beli INTP ya, coba nyicil dulu di area 11.000. Kalau breakdown dari 11.000 tambah di area 10.500, kalau dia ternyata breakdown dari 10.400, cut loss saja. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar ya 10.400 akan dipertahankan oleh INTP ya. Tapi dengan kondisi harga sekarang ya masih potensi turun terdekat uji 11.000 dulu ya. Semoga ada pantulan di sini dan dia langsung rebound, itu bagus. Tapi kalau ternyata dia breakdown dari 11.000 ya akan mengarah ke support kuatnya di 10.400. Jadi seperti itu untuk INTP. Indikator MACD juga masih membentuk dead cross, garis biru juga mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Saat koreksi juga volume makin besar, dan juga INTP ini strong downtrend. Jadi kalau yang mau coba beli ya harus disiplin cut loss ya. Jadi seperti itu aja untuk INTP. Kita langsung saja ke saham kedua, ada SMGR yang hari ini naik tipis 0,24% ke harga 10.200. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR sayangnya di bawah supportnya 10.300. Tapi dengan kondisi seperti ini, karena volume meningkat walaupun naiknya tipis, dan ini terindikasi juga membentuk pola Morningstar, kalau besok SMGR bisa tutup minimal di 10.500 ya. Kalau tutup di 10.500 besok ini terindikasi pola Morningstar. Jadi besok SMGR harus rebound kalau mau memang false breakdown. Kalau naik ke 10.500 itu harus naik sekitar 3% lah. Jadi kalau dia naik 3% besok peluang bagus akan lanjut. Keesokan harinya menguji resistennya EMA 200 di 10.650, dan itu target kenaikan sekitar 4%. Misalnya kalau mau beli SMGR ini cut loss saja kalau turun dari 10.000, bisa cut loss 9.970 atau 9.940. Risk rewardnya masuk 1:2. Kalau tertarik boleh aja ya. Tapi ya ini saya menggambarkan aja. Setiap saham itu
saya buatkan trading plan-nya ya. Kalau cocok dengan Bapak Ibu ya bisa dipakai, kalaupun nggak cocok ya bisa diubah, dimodifikasi ataupun nggak digunakan ya. Jadi seperti itu. Untuk SMGR masih di bawah EMA 200-nya, tapi bisa terindikasi ini nantinya cup and handle. Kalau ditarik seperti ini bisa cup and handle. Nah, kuncinya memang harus breakout 10.500 dan bagus lagi kalau confirm breakout di atas EMA 200-nya. Kalau harganya sudah di atas EMA 200, itu peluang bagus untuk SMGR. Target 11.300 ya. Jadi seperti itu untuk SMGR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada JSMR yang hari ini ditutup naik tipis 0,26% ke harga 3.830. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR cukup bagus karena JSMR rejection di area supportnya 3.800 dengan membuat candle hammer dan bodinya lebih kecil 3 kali dari ekornya. Jadi peluangnya harusnya besok rebound. Target SMGR menguji resistennya EMA 20 garis ungu ini di daerah 3.930. Itu target kenaikan JSMR untuk besok. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ya lumayan lah ya, di 2,5%. Kalau mampu breakout ya bisa ke 4.000, dia juga bisa sampai 4.000 ya, sekitar 4% potensi bisa juga ya, karena itu adalah resisten minornya di 4.000. Ini menurut saya juga 3.800 support kuat yang sebelumnya itu adalah neckline cup and handle. Jadi seperti itu. Untuk JSMR besok peluang rebound. Jadi seperti itu. Untuk JSMR kita langsung saja ke saham keempat. Ada JSKY yang hari ini naik cukup signifikan 9,52% ke harga 184. Sebelumnya dia ARB ya, ke harga 168. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSKY di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSKY cukup bagus saat koreksi 2 hari dengan volume kecil. Dia rebound lagi 180 dengan volume besar. Kalau dengan kondisi seperti ini, seharusnya besok bisa sampai 200. Target kenaikan. Tapi ini disclaimer on ya, bisa aja analisa saya salah, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi target 200 dia akan uji lagi, yang sempat 2 kali diuji namun gagal, ya ini dia akan menguji ketiga kalinya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Cut loss-nya cukup dalam ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di harga ARB, misalnya dia besok ARB, apalagi sampai di jam 2 sore, ARB jual aja menurut saya, karena potensinya akan turun lagi. Tapi kalau dia memang mau naik, besok dia nggak akan nyentuh ARB dan bahkan bisa besok langsung rebound. Dia bisa naik, bahkan bisa membuat gap up ya untuk JSKY. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk JSKY besok target saya masih bisa rebound, target 200, upside-nya masih bisa naik sekitar 8%, bahkan bisa lebih ya kalau marketnya mau. Kalau dengan kondisi volume seperti ini ya sepertinya bisa lebih tinggi naiknya. Seperti itu untuk JSKY. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada WIM yang hari ini ditutup terkoreksi, melanjutkan koreksinya kemarin ke harga 610. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM menurut saya sudah di area support kuatnya yang harusnya jangan sampai di breakdown, karena itu kalau 600 di breakdown, arah selanjutnya ke 500. Jadi apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Ya kembali ke masing-masing. Ini WIM sudah di area support. Misalnya kalau mau beli jebol 600, bisa cut loss di 580 atau 585 dan target profit ya tetap terdekat 660 yang berapa kali diuji namun gagal ya. Terus selanjutnya 700 dan 750. Jadi dengan kondisi seperti ini, WIM cut loss-nya misalnya di 580 cukup dalam juga ya, sekitar 4%.
sampai 4,5% dan target profitnya tadi di 60 sekitar 7%, 715%. Ya risk rewardnya masuk 1:2, kalau tertarik boleh aja. Tapi ini saham downtrend. Ya, harus disiplin cut loss. Kalau nggak mau cut loss ya siap dibawa Medco sampai 500. Nih, 17% dari harga sekarang. Mending cut loss saja dulu di 580 atau 585, sekitar 5%. Nanti kalau memang pengen beli WIM, tunggu lagi di bawah. Karena kalau jebol 600 ya potensi besar WIM ke area 500 sampai 520. Jadi seperti itu untuk WIM. Ini terlihat ya kalau ini mantul ya, tapi ini belum ada sinyal mantul. Ini sudah terindikasi bullish divergence. Nah, ya kuncinya besok atau lusa harus rebound dan jangan sampai jebol 600. Seperti itu untuk WIM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Bufin yang hari ini ditutup naik 4,16% ke harga 875. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bufin malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bufin sudah di area resisten. Ini dia sempat uji berapa kali namun gagal. Sekali lagi dia sempat tutup nih ya. Tapi volumenya nggak besar nih. Ya lihat besok lah. Kalau yang belum punya jangan dulu beli. Karena sudah di area resistennya dulu juga itu adalah resisten. Waktu di 2018 ini sih bagus kalau comping breakout. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau beli Bufin ini nunggu dia comping breakout aja 875 karena target selanjutnya kalau ditarik dengan Vivo, target selanjutnya bisa sampai 980 dan 1000 ya. Targetnya 980 aja dulu. Nah, ke situ arahnya kalau dari support 875 itu potensi upside-nya sekitar hampir ya lumayan lah di 12%. Jadi nunggu breakout aja kalau mau. Nah, kalau dia gagal breakout ya Bufin akan ke arah supportnya 840 dan bisa ke 800 lagi. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang, resikonya besar ya. Karena kalau gagal breakout, Bapak Ibu akan dibawa ke bawah. Walaupun memang ada support minornya di 840 yang kemungkinan ada pantulan. Tapi kalau nggak mantul, akan dibawa sampai 800. Itu kerugian sekitar 9%. Nih, ya 8% lah. Jadi seperti itu. Kalaupun mau beli ya silahkan ya. Target Bufin kalau breakout ya terdekat dulu 920. Kalau itu mampu lewat ke 980. Jadi seperti itu untuk Bufin. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Saat rebound hari ini volumenya sayangnya kecil ya. Kalau breakout dengan volume besar tadi peluang bagus. Nah, kalau seperti ini perlu hati-hati. Bisa aja besok dia candle merah lagi ya. Tapi belum tentu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pegang ya pasang trailing stop, jaga-jaga profit yang sudah didapat. Seperti itu untuk Bufin. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada bank yang hari ini ditutup naik 2% ke harga 2.990. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, bank diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, bank cukup bagus karena bank masih mempertahankan area support 2.900. Kan supportnya 2.900 dulu itu ada gap juga ya, tapi gapnya ini sudah ditutup di tanggal 9 Juni. Jadi ya ini area supportnya 2.900. Dengan kondisi seperti ini, besok bank sepertinya masih lanjut terdekat 3.100 sampai 3.300 ya. Terdekat uji resisten dinamik EMA 60 garis hitam ini di 3.100. Kalau itu mampu lewat ke 3.300. Jadi potensi upside kalau ke 3.100 sekitar 3,9%, kalau ke 3.300 sekitar 10% cut loss. Kalau jebol supportnya 2.900, bisa cut loss di 2850 atau 2840 ya. Tadi target terdekat 3.100 dan target selanjutnya 3.300. Risk rewardnya masuk. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja dan juga terlihat sepertinya bank juga akan bergerak sideways. Range sideways-nya supportnya 2.900, resistennya 3.300. Kalau EMA 60-nya ini dihapus, nah jadi seperti ini pergerakannya. Dia akan bergerak sideways di range harga ini aja. Jadi seperti itu untuk bank ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis.
Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.